Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yuliani. Kakak akan menyampaikan materi mengenai sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia. Jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Yuk, simak baik-baik materinya. Berbicara tentang pramuka, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Bapak Pramuka Dunia, yaitu Lord Baden-Powell. Baden-Powell dilahirkan di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Baden-Powell memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau juga sering disebut Sir Robert Baden-Powell, atau sering juga disebut BP. BP adalah anak dari pasangan suami istri dengan nama ayah Profesor Domain Baden-Powell dan nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. BP merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara. Saudara-saudaranya yaitu 1. Warrington, 2. George, 3. Augustus, 4. Frank, 5. Penrose, 6. Agnes, 7. Henrietta, 8. Jessie, dan yang terakhir Bowden Spector. Baden-Powell kehilangan ayahnya di usia 3 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 1860. Pada tahun 1870, Baden-Powell menempuh pendidikan di Charterhouse School, yaitu salah satu sekolah bergengsi yang ada di London, Inggris. BP lulus pada usia 19 tahun dan melanjutkan sekolah di Akademi Kemiliteran Inggris. Setelah lulus, BP fokus dalam merintis karir militernya. Latar belakang berdirinya Pramuka Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Baden-Powell yang pada saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan sebuah perkemahan di Pulau Bronsey, Inggris. Perkemahan tersebut dihadiri oleh 21 pemuda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pelaksanaan perkemahan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu, sehingga remaja mampu melakukan rutinitas yang sifatnya lebih positif. Setelah selesai melaksanakan perkemahan, di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1908, BP menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang di dalamnya berisi prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Buku Scouting for Boys diadaptasi dari buku panduan militer Inggris, yang sebelumnya pernah ia tulis dengan judul Aids to Scouting, yang berisi bagaimana cara para tentara bisa hidup di alam. Buku Scouting for Boys merupakan cikal bakal dari perkembangan kepramukaan dunia. Buku ini tersebar di seluruh daratan Eropa dan daerah-daerah jajahannya. Pada tahun 1910, BP pensiun dari kemiliteran dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Hal itu disebabkan karena BP ingin mulai berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1912, BP memutuskan untuk berkeliling dunia demi menemui pandu-pandu yang ada di berbagai negara. Kepanduan selalu identik dengan laki-laki. Namun pada tahun 1912 muncul organisasi kepanduan wanita yang diberi nama Girls Guide. Organisasi ini didirikan oleh adik BP, yaitu Agnes Baden-Powell. Kemudian, pada tahun 1920, BP mengadakan kegiatan kepanduan, yaitu Jambore Dunia pertama kalinya yang berskala internasional. Jambore ini bertujuan untuk mengumpulkan para pandu yang ada di seluruh dunia bertempat di Olympia Hall, Inggris.
Jambore ini mulai dilaksanakan tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 yang dihadiri 8.000 peserta anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Perkembangan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka Indonesia dimulai pada tahun 1912. Cikal bakal kepramukaan di Indonesia ditandai dengan didirikannya sebuah organisasi kepramukaan dengan nama Nederland Pathfinder Organisasi. Organisasi tersebut didirikan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut diganti nama menjadi Nederland Indisch Pathfinder Vereniging. Istilah Pathfinder merujuk pada organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda, sehingga orang-orang Belanda yang ada di Indonesia melarang penggunaan kata Pathfinder, dan pada akhirnya kata Pathfinder ini diganti dengan kata pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama dibentuk organisasi kepemudaan Indonesia bernama Japanese Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah Sumpah Pemuda, banyak lahir organisasi kepanduan yang dibentuk baik yang bernapaskan nasionalis maupun agamis. Organisasi-organisasi kepanduan pada masa itu meliputi: yang pertama, Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, kedua, Nasional Pathfinderis, ketiga, Syarikat Islam Abdeling Pathfinderis, keempat, Nasional Islamis Pathfinderis, yang kelima, Indonesia Nasional Pathfinderis Organisasi. Untuk mempererat hubungan antar pandu di Indonesia, pada tanggal 23 Mei tahun 1928 dibentuklah sebuah organisasi yang diberi nama Persaudaraan Antar Pandu di Indonesia atau PAPI. Kemudian pada tahun 1930, PAPI berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Pada bulan April tahun 1938, PAPI melebur menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Untuk mempererat tali persaudaraan antar pandu, BPPKI mengadakan sebuah perkemahan yang dinamakan Perkemahan Indonesia Umum atau Perkino, yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Pada masa kependudukan Jepang, gerakan kepanduan atau pandu di Indonesia seutuhnya ditiadakan. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh kepanduan membentuk Panitia Persatuan Kepanduan Indonesia dengan tujuan untuk membentuk suatu organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta. Dengan hasil dibentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia.
Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93 pada tanggal 1 Februari tahun 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan. Dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Di awal tahun 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan. Keseluruhan organisasi tersebut bernaung di bawah 3 federasi yang ada. Yang pertama, Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Kedua, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Ketiga, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO. Akhirnya, pada tahun 1961, Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi karena kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, diadakan pelantikan Papirnas, Kuarnas, Kuarnari, dan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka yang dilaksanakan di Istana Negara. Pelantikan dan penganugerahan tersebut menjadi momentum bagi semua pandu di Indonesia, sehingga pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari lahir dari Gerakan Pramuka Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.